Halo, selamat datang di High Tech. Henry ngomongin teknologi. Hari ini kita emang mau ngomongin soal mic Saramonic Blink 500 B2 ini yang sangat legend, yang ada di mana-mana, yang dipakai sama YouTuber Indonesia kayak ya Atta Halilintar, Tretan Muslim, ya sebelahnya ada Chef Arnold, terus sampai Katak Bijer yang ada di kamar Jerry. Semua orang pada pakai mic Saramonic Blink 500 B2 ini. Ya, babi. Ya, mic ini tuh pada masanya seliweran banget di para YouTuber Indonesia. Ya lebih tepatnya ketika gue nonton tuh kenapa semua orang tuh pada pakai beginian yang ada di leher mereka. Karena menurut gue tuh ganggu banget gitu. Sampai gue tahu kalau misalkan fungsinya itu adalah mic. Yang gue tahu tuh mic clip on itu kayak Sennheiser. Alat transmitternya itu gede banget. Mungkin segenggaman begini dan ini tuh compact sekecil ini. Dan itu pun juga kayaknya diselipin di pinggang, lalu dicolokin clip on, baru clip onnya yang ada di dekat leher atau dekat dada biar suara diafragmanya tuh kedengeran. Dan ternyata emang bener gue yang ketinggalan pada 3 tahun yang lalu. First impression gue, oke kita bahas langsung aja ke pembahasannya ya. Pertama gue nyoba mic ini tuh bukan karena gue sengaja beli, tapi pas waktu 2021 gue ngantor dan mic ini tuh jadi provide untuk nge-live di kantor gue. Karena mic ini sendiri pun juga pas buat nge-live tuh sekitaran 30 menitan dan mic ini tuh pernah nonstop 2 jam untuk nge-live, baterainya tuh malah nggak habis-habis gitu. Malahan si iPhone yang habis duluan daripada si transmitter sama si receivernya yang habis. Ya, impresi pertama tuh sangat wow sekali ya. Jujur li saya sendiri sangat tercengang ya dengan kualitas suara ini. Kalau ngomongin soal produk, kayaknya YouTuber-YouTuber lain lebih spesifik ya. Dan ini pun juga udah pernah dibahas-bahas sama YouTuber-YouTuber gadget atau review tech lainnya. Jadi mungkin ya gue akan ngejelasin beberapa untuk kita callback atau kita ulang lagi biar kalian juga pada ingat. Oke, Saramonic Blink 500 B2 ini compact banget. Ada 2 buah transmitter dan 1 receiver. Biasanya tuh orang yang kenal sama mic wireless itu akan bingung mana yang bagian receiver, mana yang bagian transmitter. Sama gue juga waktu pas pertama kali tahu soal transmitter, receiver itu tuh Sennheiser tuh bingung mana yang harus dibutuhin ke mic, mana yang dibutuhin ke input ke kamera. Tapi tenang aja, kalau Saramonic Blink 500 B2 ini tuh udah kelihatan banget ya dari fisiknya ya. Dan ada tombol fisiknya yang mungkin ngebedain. Misalnya kalian keliru, tenang aja karena tetap di sini ada tulisannya sebagai orang yang bisa baca ya. Semoga baca kalian ya. Karena di sini juga ada tulisannya ya itu nih. Nih, transmitter. Dan di receivernya juga pun ada tulisannya receiver. Jadi nggak bakalan keliru. Kalau keliru, kebangetan. Selain bentuknya yang compact, cara pairingnya pun juga ya gampang banget ini, gampang banget, sumpah gampang banget. Caranya gampang banget, kalian tinggal nyalain si receivernya aja. Nah, kemudian tuh akan ada indikator lampu dari receiver yang berkedip-kedip. Nah, tenang aja nih, ini bukan kedip-kedip karena pengen ajoji. Tapi sinyal si receiver itu mau menerima sinyal si transmitter. Jadi setelah itu receiver udah nyala berkedip-kedip, langsung nyalain tombol yang ada di transmitter sampai menyala. Nah, kalau misalkan dari transmitter udah nyala, receivernya itu nanti yang kedip-kedip tadi akan menyala terus lampunya. Nah, di situ pairing dari mic ini ke receiver berarti sudah berhasil. That's it, gampang banget kan? Tinggal pakai, tinggal colok, tinggal ngomong. Dan di mic ini juga ada pengaturan desibel. Jadi di mana di bagian ini tuh bisa kalian turunin 2 step. Jadi kalau misalkan kita nyalain, ini akan ada indikator 2 nyala, maksimalnya itu adalah 3. Tapi tetap dia ada 2 stepnya, jadi 1, 2, 1. Nah, ini udah mati. Kalau buat nyalain pun juga 1, 2. Nah, jadi sebenarnya tuh desibel ini tuh nangkep beberapa environment yang ada di ruangan kalian nih. Misalkan desibelnya lebih kecil berarti nangkep sesuai direct yang terdekat sama kalian. Kayak contohnya kayak gue nih, berarti nangkep suara gue. Tapi kalau misalkan desibel makin tinggi, berarti sinyalnya itu juga makin nangkep environment yang ada di sekitar kalian. Misalkan kayak ada suara jangkrik nih sekarang nih. Dan mic ini juga udah dilengkapin sama clip-on lavalier. Ya nyebutnya clip-on aja ya mungkin ya untuk lebih umumnya gitu. Tapi itu situasional aja sih sebenarnya. Sekarang tuh sah-sah aja mungkin ya kalau misalkan mic yang segede ini tuh nyangkut ada di leher kalian.
Jadi kayak ya udah mau kelihatan bocor di leher pun juga kayaknya udah bagus-bagus juga sih. Flexing juga kan kayak Rode, Saramonic. Tapi juga nggak masalah karena kalau misalkan pakai clip on mungkin ya direct input suaranya tuh lebih bagus lagi daripada direct langsung ke built-in seperti ini. Nih. Karena bentuk yang compact dan ini pun juga jadi suatu keunggulan bagi gue. Waktu dulu mungkin gue tiap syuting pasti pakai Sennheiser. Ya brand yang udah lama banget juga sih. Sennheiser tuh dengan bobot-bobot yang lebih berat, dengan dimensi juga yang lebih besar. Itu tuh kadang tuh kita bawa pouch lagi atau bawa tas lagi untuk ya nge-carry si Sennheiser itu. Dan itu juga banyak juga kan pasti, kayak paling kalau nggak 2 transmitter 1 receiver. Tapi kalau misalkan ini kalian bawa ya udah dengan begini juga kecil nih, dan si receivernya mungkin juga kalian punya yang kalau gue punya 2 transmitter dan 1 receiver, jadi ya udah tinggal pakai 1 cas carry bag. Jadi ya udah tinggal dimasukin ke tempat kamera juga langsung bisa tanpa harus bawa-bawa tas lagi. Tapi tenang aja, selain Saramonic Blink 500 B2 ini juga ada yang B1. Bedanya cuman si transmitternya itu terdapat 1. Ya versi lightnya lah. Jadi kalau misalkan yang 1 ini transmitternya cuman 1 aja dapat ya. Kalau yang B2 transmitternya dapat yang 2. Kayaknya kurang afdol juga ya kalau misalkan ngebahas produk tapi nggak dites juga. Jadi langsung aja kita tes Saramonic Blink 500 B2 ini. Let's go! Oke, jadi ini tes dari Saramonic Blink 500 B2 ya, babi. B2 babi. Dibantuin sama Adi di belakang. Sekarang nyala kan di itunya, frekuensinya. Nyala. Ya kan? Nah, dari arah segini aja tuh nyala. Nah, karena ini B2 jadi Saramonic transmitter itu ada 2. Coba Adi ngomong. Halo. Nah, saya juga bisa ngomong. Jadi kalau misalkan mic ini tuh cocok banget buat podcast atau ya bisa langsung ke 2 orang. Kalau ngomongin soal itu oke deh. Nah, kita ngomongin soal jarak. Ayo Di, kita coba Di. Tadi dari sini ntar Mas keluar ya. Coba Mas keluar aja deh. Mas keluar aja. Gua keluar dulu nih, coba. Masih aman nggak, Dek? Aman. Woi, masih aman. Coba rekamnya agak kesini dikit, tolong. Nah, coba kalau misalkan gua menjalan agak lebih jauh mungkin ya dari area kamar gitu. Oke. Terdengar suara jangkrik. Masih aman di situ? Aman. Oke. Coba ke bawah ya, Adit tetap di situ. Volumenya aman, Di? Aman. Oke, jadi begitu dari tes Saramonic 500 Blink B2. Terima kasih. Ada kabar baik dan ada kabar buruk. Ya, paling gue akan nyampein kabar buruknya dulu. Dan ini agak subjektif ya dari penggunaan gue sendiri. Oke, Saramonic Blink 500 B2 ini tuh menurut gue agak susah di indikator desibelnya. Jadi opini gue, pengalaman gue menggunakan Saramonic ini tuh kadang gue pakai desibelitas yang agak berlebihan. Tapi gue nggak ngecek juga yang ada di kamera kalau misalkan kamera tuh juga nge-input level dari audio yang kita pakai. Waktu kemarin juga ya udahlah sempat ngulik-ngulik juga mana level monitor audio yang pas untuk direct input si Saramonic ini juga. Kadang malahan kalau misalkan kita ngaturnya terlalu gede itu bakalan jadi picking. Nah, karena di sini juga monitornya cuman indikator lampu, kadang tuh kurang tepat gitu. Tapi tenang aja sih, sebenarnya tuh di monitor layar kamera kalian di situ tuh ada tingkatan level audio. Jangan sampai merah aja, yang penting tetap di warna hijau. Atau kalian juga bisa review dulu, terus kalian langsung taruh ke komputer, kalian lihat picking atau enggak suaranya. Jadi biar aman aja lah pas post production. Dan sekarang adalah good news-nya atau kabar baiknya. Oke, mic ini tuh sebenarnya enak banget buat ngejob, sumpah enak banget kalau misalkan di medan perang. Nih ya, kalau misalkan dari pengalaman gua, mic ini tuh nggak perlu kalian repot-repot pasangin clip on atau si lavalier tadi. Kadang kan biasanya kan kayak mic Boya nih, mic Boya tuh nggak ada built input mic-nya seperti ini. Jadi mau nggak mau tuh lo harus pasang si clip on, dan clip on-nya juga harus biar nggak kelihatan kan kayak ya udah masukin ke dalam baju si narasumbernya nantinya. Baru ntar kalian nyalain terus baru di record. Tapi kalau ini kalau misalkan buat ngejob sumpah tinggal plug-in receiver ke kamera, todong aja udah ke narasumber yang mau diwawancarai. Nih Pak deh,
karena mic-nya udah ada built-in-nya. Jadi nggak repot-repot lagi. Dan mic ini juga udah dilengkapi noise reduction yang sangat mantap ya. Karena waktu dulu juga pas nge-live ya AC di mana-mana, kipas di mana-mana. Sampai sekarang pun juga AC tuh manteng di atas gue nih. Dan kadang juga kipas tuh langsung direct ke gue. Noise reduction-nya tuh juga lumayan bagus ya. Kadang tuh noise reduction itu bikin suara kita tuh jadi robotik kayak Tapi kalau misalkan ini tuh sampai post production juga tetap aman kalau misalkan kalian main di noise-nya di Premiere atau di Adobe Audition. Jadi menurut gue ini kualitasnya sangat amat bagus. Jadi bagian kesimpulannya adalah mic ini sangat bagus banget. Apalagi kalau misalkan diperuntukkan untuk nge-live. Sekarang kan zaman banget tuh nge-live TikTok gini-gini segala macem. Terus untuk podcast juga ini juga udah oke banget karena di zaman sekarang pasti orang ya udahlah pengen plug and play langsung ngerekam. Dan apalagi kalau lo jadi seorang jurnalis yang mesti harus ngejar-ngejar liputan atau dokumentasi, jadi ini tinggal taruh di bagian sound aja dan ya udah lo bakalan nangkep atau nge-capture segala-galanya tanpa perlu untuk repot-repot kayaknya ngerouting kabel dan gitu segala macam. Ya versatile banget lah, ini serbaguna dan compact sih, lebih baik ke compactnya sih. Tapi sayangnya juga nih Saramonic Blink 500 B2 ini tuh udah discontinue ternyata. Tapi tenang aja karena banyak banget nih seri-seri AD-AD-annya, seri-seri AD-annya yang baru yang mungkin juga udah ada displaynya, udah ada monitoringnya, terus ada bentuknya juga aneh-aneh. Ada yang Saramonic yang satu receiver 4 input mic itu keren banget sih, tapi harganya lumayan mahal. Dan 3 tahun yang lalu mungkin Saramonic Blink 500 B2 ini pun juga harganya itu lumayan pricey ya bagi gue gitu. Karena di harga 3 jutaan dan terakhir yang gue cek itu sekarang di 2023 harganya 2 jutaan aja. Ya mungkin 1,8 atau 2 jutaan. Tapi gue waktu itu beli ini sekitar harga 1,2 gue beli itu 1,6 dan ini pun juga second hand, barang second. Dan itu menurut gue juga masih reasonable, masih sah-sah aja untuk dipakai karena buat investasi jangka panjang. Apalagi juga di tahun 2023 ini. Jadi apakah worth it Saramonic Blink 500 B2 ini di 2023? Ya menurut gue sangat amat worth it bagi opini gue. Karena dari awal video ini berjalan sampai terakhir ini kita pakai Saramonic Blink 500 B2 langsung input ke clip on. Jadi yaudah ini tuh sangat amat worth it, versatile banget dari segi apapun, dari segi kualitas suara, dari segi pairing segala macem aman, baterai juga aman. Oke, jadi begitu pembahasan dari Saramonic Blink 500 B2. Ya, jangan lupa kalian subscribe di bawah, like, komen video ini, dan makasih banget nih kalau udah nonton dari awal sampai habis. Ya, please banget lah ya, subscribe channel yang kecil ini, semoga menjadi YouTuber yang sangat produktif. Oke, terima kasih semuanya. Until see you next video, bye-bye!